Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Sutradara Bambang S. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah dari Seberang Lautan. Dalam seri yang ke-51 ini didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Lucy San, Eli Ermawati sebagai Meisin, Sono S sebagai Aki Gumbrek, Yuli Mulyana sebagai Kurantil, Freddy Kanser sebagai Madang Kungan, M. Reda sebagai Pakling, Ani Rusli sebagai Nyi Gelung, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Pendekar Lo sangat geram. Dia merasa dipermainkan. Karena itu, dia segera menyerang Aki Gumbrek. Orang tua yang ahli obat itu berteriak-teriak sambil berusaha menangkis pukulan. Tunggu dulu. Sabar dulu. Jadi benar kau telah menculik istriku. Aku menculik istrimu bukan dengan maksud jahat. Aku ingin menolongnya. Kulihat istrimu sakit parah. Kalian sedang bertempur. Aku tahu Langkir dan Merakeh bukan orang baik-baik. Kupikir
kau pun bukan orang baik-baik. Hah? Lalu aku membawa lari istrimu dan mengobatinya. Apakah aku salah? Hanya, kau jangan hanya bicara. Kau harus membuktikannya. Bagaimana aku percaya kau orang baik-baik? Itu bagaimana? Di desa ini banyak kutemui orang yang kelihatannya bermaksud baik, tapi nyatanya tidak. Aki? Ya. Aki? Kau sudah kembali? Hai, Mesin. Itu suara Mesin. Ya, itu suara istrimu. Rupanya dia bosan tinggal di dalam rumah. Lalu keluar. Aki? Aki? Mesin. Loh, suamiku. Mesin. Kukira kita sudah tidak bisa bertemu lagi loh. Istrimu itu wanita yang pantas dikasihi karena kesetiaannya. Dia selalu menanyakan kau. Aku bilang, sabar. Suamimu tidak akan hilang. Nah, bukankah perkataan orang tua ini sekarang terbukti benar? Kalian sudah bersatu kembali. Aki orang yang baik sekali loh. Semula aku pikir tak ada orang yang baik selain keluarga kita di negeri leluhur. Tapi ternyata di negeri ini pun ada juga orang yang berhati emas. Aki inilah contohnya. Kau jangan terlalu memuji. Apa yang kulakukan ini biasa-biasa saja. Semua orang di negeri manapun mengenal peradaban. Sudah jamak menolong sesamanya. Aki, aku ingin minta maaf, Aki. Aku telah mempunyai penilaian yang salah mengenai Aki. Sudahlah, lupakan soal itu. Yang penting, suami istri bisa berkumpul lagi. Kau tahu di mana kita berada sekarang ini loh. Menurut Aki, kita sekarang berada di negeri Jawa. Kita sudah berada ribuan atau mungkin ratusan ribu pal jauhnya dari negeri kita loh. Kalian tak perlu menyesalinya. Hidup manusia memang menurut angin yang bertiup. Kau benar, Aki. Ya. Benar. Kami sama sekali tak menduga bahwa akhirnya kami akan terbawa angin sampai ke negeri ini. Kalau daerah Nyaban ini termasuk wilayah kerajaan mana, Aki? Akhir-akhir ini ada perubahan besar di negeri ini. Belum lama terjadi huru-hara pemberontakan besar-besaran yang meruntuhkan kerajaan Singosari. Raja yang lama, Prabu Kertanegara, terbunuh. Kemudian Jayakatwang mengambil alih kekuasaan. Dan sekarang pemerintahan sudah mulai dipindahkan ke Kediri. Kalau begitu desa ini termasuk wilayah Kediri. Ya, wilayah Kediri. Di seluruh Jawa bagian timur ini, mulai dari Tuban, Japan, Pongging, Jongan sampai ke Situbondo, Blambangan, Sadeng, termasuk wilayah Kediri. Kalau desa Kurawan ini letaknya di mana, Aki? Kurawan? Aku pernah mendengar nama itu. Kurawan. Kalau tidak salah, letaknya di antara kaki Gunung Kelut dan Gunung Arjuno. Apakah masih jauh dari sini? Ya, cukup jauh. Harus melewati hutan tarik, kemudian menyeberangi bukit-bukit di kaki Gunung Penanggungan. Melewati kaki Gunung Anjasmara, baru akan tiba di Kurawan. Mengapa kalian menanyakan desa itu? Apakah kalian akan pergi ke sana? Punya keperluan di sana? Tidak, Aki, tidak. Kami tidak mempunyai tujuan yang pasti. Hanya barangkali ada sesuatu yang bisa kami lakukan di sana. Begitu. Ayolah diminum. Iya. Istrimu merebus air asam. Dan ini ada sedikit ketela bakar. Lumayan untuk mengganjal perut. Loh,
Aku tidak melihat pedangmu. Di mana pedangmu, loh? Aku tidak melihatnya. Itulah yang kupikirkan sekarang ini, Mesin. Pedang itu hilang ya? Iya. Pedang itu hilang diculik orang ketika aku menginap di rumah Minu. Mengapa bisa hilang, loh? Ada apa? Kalian meributkan soal pedang? Iya, Aki. Aku mempunyai sebuah pedang yang sangat ampuh. Tapi sekarang pedang itu sudah di tangan orang. Itu tidak boleh terjadi, loh. Ingat kata-kata Tuan Lanubaya sebelum menyerahkan pedang pusaka itu padamu. Kau harus menjaganya, melawatnya baik-baik, loh. Jangan sampai jatuh ke tangan manusia yang berwatak jahat, karena akan bisa mendatangkan bencana yang besar. Ya, sebentar. Kau tadi menyebut-nyebut nama Lanubaya. Hanya, pedang itu memang hasil ciptaan Tuan Lanubaya, Aki. Dan Tuan Lanubaya adalah warga desa Kurawan yang diculik dan dibawa ke negeri kami. Hanya, betul. Kaisar kami lalu menyuruhnya membuat senjata pusaka. Senjata itu selesai dibuat, tapi kemudian banyak komplotan di istana kaisar yang bermaksud jahat. Tuan Lanubaya lalu menyerahkan pedang pusaka itu pada Long, suami saya. Kami berdua terpaksa melarikan diri dalam kejaran tentara kaisar. Kami menumpangi perahu tongkang dan akhirnya terdampar di pantai Pulau Jawa ini. Betul, Aki. Apakah Aki kenal dengan Tuan Lanubaya? Di negeri ini memang banyak empu. Tukang membuat barang-barang pusaka. Tapi empu yang hebat, yang ampuh, tidak banyak jumlahnya. Salah satu di antaranya, ya Empu Ranubaya itulah orangnya. Aku pernah mendengar nama itu. Tapi, sudah lama sekali. Iya. Lau, kita harus mencari pedang itu. Iya, Mei. Kita harus mencarinya, dan kita harus menemukannya kembali, Mei. Aku akan menyesal sekali kalau sampai pedang pusaka itu jatuh ke tangan orang berwatak jahat, Mei. Mei, aku tak ingin mengecewakan harapan Tuan Lanubaya. Ketika mereka tengah sibuk membicarakan perihal hilangnya pedang naga puspa, mendadak... Tuan Lau, adakah Tuan di sini? Kau penipu, pencuri kau, pencuri penipu. Ampun Tuan, ampun. Saya mengaku bersalah. Kau harus dihajar. Jangan. Wanita inilah yang menipu aku, Mei. Dia menaburkan racun tidur lalu mencuri pedang itu. Benarkah demikian? Kau mencuri pedang itu? Iya, benar. Saya telah mencurinya. Nah, sekarang mana? Mana itu pedang? Ayo kembalikan. Ayo cepat. Sabar, Loy, sabar. Ampun Tuan. Pedang itu tidak ada lagi pada saya. Pedang itu telah diambil Madangkungan. Celaka. Ini semua gala-gala kau. Coba sebentar. Aku kenal dia. Dua-duanya aku kenal dengan baik. Kurantil. Iya, Aki. Kau katakan pedang itu diambil Madangkungan. Iya. Nah, sekarang kau harus mengambilnya kembali. Pedang itu milik Tuan Lo. Pedang itu telah dibawa ke Pongging, Aki. Madangkungan mau membalas dendam pada Kakang Pakeling dengan menggunakan pedang itu. Ya, kalau begitu bisa terjadi pertumpahan darah. Apa kau tahu di mana rumah Pakeling? Iya. Kau bisa menunjukkan jalannya? Bisa, Tuan. Bagus. Hanya, maaf, Aki. Kami harus mengambil kembali pedang itu. Barangkali kami tidak sempat kembali lagi ke desa ini, Aki. Sekalian, kami minta pamit. Terima kasih atas segala kebaikan dan pertolongan Aki pada istri saya. Ya, silahkan. Hanya. Kalian harus segera berangkat. Desa Pongging cukup jauh dari sini. Iya. Aki, saya pergi dulu. Iya. Sebenarnya saya sangat kerasan tinggal di sini. Ya. Tempatnya tenang dan damai.
Tapi saya harus menemani suami saya mencari pedang itu, Aki. Ya, pergilah. Apakah setelah itu desa Pongging sudah dekat, ha? Iya, tidak terlalu jauh lagi. Hanya. Apakah Madangkungan kira-kira sudah lebih dulu di Pongging? Entahlah, mungkin sudah, mungkin belum. Kau ini aneh sekali, Kurantil. Kau curi pedang itu. Kau curi untuk kau berikan kekasihmu. Sekarang kau kebingungan lagi. Entahlah, mengapa saya seperti orang kebingungan. Saya sangat mencintai Madangkungan, tapi nampaknya dia tidak memperdulikan perasaan saya. Hanya. Sudahlah. Tidak usah menangis. Kita jangan sampai terlambat. Ayo, kita sebelah. Tulang belulangmu sudah sekeras baja, dan kulitmu sekeras tembaga, hingga kau berani menentang Pakaling. Hah? Akan kulayani tantanganmu. Keras mengetok pintunya. Nanti rusak pintu rumahku. Siapa kau? Mengapa kau rusakkan pintu rumahku? Kau yang bernama Nyai Gelung. Ya benar. Saya Nyai Gelung. Kau pesinden desa Pongging yang terkenal, cantik dan bersuara merdu itu. Rupanya benar juga anggapan orang. Kau memang cantik. Pantas Pakaling tergila-gila padamu. Kau siapa? Dan apa maksudmu datang kemari? Aku Madangkungan. Madangkungan. Rasanya Pakaling pernah menyebut-nyebut namamu. Bukankah kau pendekar dari desa Jaban? Bagus kalau Pakaling belum lupa padaku. Dan kalaupun toh dia lupa, aku akan mengingatkannya. Kau belum mengatakan apa maksudmu datang kemari dan marah-marah di rumahku, Madangkungan. Aku hanya akan nitip pesan padamu. Pesan yang harus kau sampaikan pada Pakaling. Pesan apa? Dengar. Kau... lepaskan rambutku! Sakit! Katakan pada kekasihmu itu, dia jangan boleh kabur. Aku menunggunya di Bukit Mbabar pada saat matahari tenggelam nanti. Katakan pada Pakaling, kalau sampai dia tidak datang nanti ke Bukit Babar, akan kubakar rumahnya. Setan alas Madangkungan.
Tapi kau harus hati-hati, Kakang. Dia sepertinya telah menyiapkan diri. Apakah dia datang dengan kawan-kawannya? Tidak, dia datang berkuda, sendirian saja. Orang itu ingin mati rupanya. Biar dia berguru pada para dewa, dia tak akan bisa mengalahkan aku. Belum ada ceritanya pendekar Jaban menang berlaga dengan Pakeling. 10 orang seperti Madangkungan, aku masih belum gentar. Karena itu sangat mengherankan. Mengapa dia berani menantang aku? Dia punya apa? Ilmu apa yang akan digunakan untuk menghadapi aku? Mungkin dia punya sesuatu yang bisa diandalkan, Kakang. Kita lihat saja nanti. Pakeling atau Madangkungan yang akan memuntahkan darah. Oh, Kakang Pakeling. Kurantil, mau apa kau datang kemari? Madangkungan, dia mencarimu. Biar saja. Dia mau mencari kematiannya sendiri. Oh, jangan, Kakang. Jangan sampai itu terjadi. Kurantil, kau tinggal memilih. Madangkungan, kekasihmu itu, atau Pakeling, saudara tuamu? Tidak. Lebih baik kau jangan melayaninya. Lebih baik hindarilah pertarungan ini. Mengapa? Mengapa? Aku tidak ingin melihat pertumpahan darah. Lebih baik kita mengalah. Kita memang bersalah. Lebih baik kau pergi bersembunyi, Kakang. Apa? Bersembunyi? Bersembunyi dan semua orang akan mengolok-olok aku. Kurantil, kau jangan ikut campur urusan ini. Memang sayang. Sayang sekali karena aku harus membunuh laki-laki yang kau sukai. Karena tak dapat lagi meredakan gejolak hati kakaknya yang terbakar hawa amarah akibat tantangan Madangkungan, Kurantil terpaksa pergi. Bersama pendekar Low dan Mesin, gadis Pongging itu lalu diam-diam mendahului pergi ke Bukit Mbabar. Matahari tengah kemerah-merahan ketika Pakeling keluar dari pintu rumahnya. Pendekar yang terkenal berangasan itu terus melangkah ke arah barat. Sinar matahari nampak semakin lemah, menyinari puncak hutan tarik yang lebat. Pakeling terus melangkah dengan tegap menuju puncak Bukit Mbabar. Sebilah pedang yang berukuran pendek tapi lebar terselip di pinggangnya. Dan setelah tiba di puncak bukit, dia menoleh ke kiri kanan. Bukit Mbabar nampak sepi sekali. Madangkungan! Ayo! Keluarlah! Ini Pakeling datang untuk memenuhi tantanganmu. Madangkungan! Keluar kau! Aku di sini, Pakeling! Akhirnya kau datang juga, Pakeling. Aku sudah cemas. Kau tidak berani menampakkan batang hidungmu, Madangkungan. Aku sudah menulis surat tantangan. Dan karena itu, aku harus datang. Baiklah. Apakah kita bisa mulai? Kau sudah tidak sabar lagi, Pakeling. Ya. Aku sudah tidak sabar untuk menguliti kepalamu. Dua laki-laki yang hampir sama tinggi dan potongan tubuhnya itu berdiri tegak berhadapan. Keduanya sudah mulai memasang kuda-kudanya. Tampak di sekeliling mereka sunyi dan lengang. Hanya suara angin merintih pelan
menggoyang-goyangkan rumputan kering di atas bukit Mbabar yang gersang. Nah, pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi atas diri mereka? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.